Baiklah, perkenalkan nama saya Tajnisya Buailah dengan NIM 23003048. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang pengertian administrasi keuangan. Nah, penyelenggaraan kegiatan pendidikan memerlukan adanya dana. Pimpinan pendidikan perlu mengetahui dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengenai penggunaan atau pertanggungjawaban, cara-cara penyimpangan atau pembukuan dalam banyak hal lagi seperti aspek lainnya mengetahui mengenai keuangan ini. Administrasi keuangan dapat dilihat dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu dalam administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk atau keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Yang kedua yaitu administrasi keuangan dalam arti luas, yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan atau pengaturan, pertanggungjawaban, dan penguasaan keuangan. Nah, penguasaan anggaran disusun dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tingkat pusat atau anggaran dan pendapatan belanja daerah atau APBN untuk meningkatkan wilayah atau daerah. APBN ini terdiri dari dua jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran rutin dan kedua yaitu anggaran pembangunan. Anggaran rutin ini adalah dana APBN yang diperuntuk bagi kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini berupa kegiatan yang berlangsung setiap tahun seperti gaji, biaya konon, biaya telepon, biaya pemeliharaan gedung atau sebagainya. Nah, anggaran ini adalah suatu rencana kegiatan keuangan yang disusun untuk perencanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun. Pemutaran tahun anggaran disebut dengan budget chorus. Proses meliputi fase perencanaan atau fase pelaksanaan atau fase pertanggungjawaban. Selanjutnya itu proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan rencana pembangunan sekolah atau RPS merupakan pendidikan di sekolah baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah yaitu 5 tahun maupun pendek ada 1 tahun. Atas dasar itu, Dekrinas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam menyusun rencana sekolah yang disampaikan oleh Prof. Slamet, PHMA, ME, dan mengupas tentang pentingnya rencana pengembangan sekolah atau RPS dan dimiliki untuk memberi arah atau bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah lebih baik, peningkatan pengembangan dengan risiko yang sangat kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua yaitu artinya perencanaan sekolah atau RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu adalah peran guru dalam administrasi keuangan. Peran guru dalam administrasi keuangan ini adalah penanggung jawab sekolah. Biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut mengarahkan pembiayaan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasi untuk menyelenggarakan sekolah. Tujuan administrasi ini itulah suatu terbit administrasi, sehingga pengurusan dapat ditanggungjawabkan sesuai dengan kehitungan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi pendidikan yang pertama yaitu membuat file atau keuangan dengan dana pembangunan. Yang kedua itu membuat laporan data usulan pembayaran gaji
RK pemerintah kota. Yang ketiga itu membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima membuat laporan perencanaan. Yang ketujuh membuat laporan timbunan dana bantuan aparatur sekolah atau BOS. Yang selanjutnya itu menyetor pajak. Yang selanjutnya membagikan gaji, penyimpangan, dan pembuatan arsipan sekolah. Jadi, keuangan adalah semua hak milik organisasi atau lembaga untuk investasi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalam barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat di pelayaran sekolah. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah untuk tuntut berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang telah disubstansi manajemen pendidikan, pada umumnya kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan. Nah, penangguhjawaban biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan untuk berperan dalam administrasi pendidikan ini adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan itu berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk memperbaikan proses belajar mengajar. Nah, sebagaimana yang telah disubstansi manajemen pendidikan, pada umumnya kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, proses pengorganisasian dan pengawasan atau pengendalian. Di mana penyelenggaraan kegiatan pendidikan memerlukan adanya dana, di mana dana ini merupakan pendidikan perlu mengetahui dan mempelajari peraturan-peraturan berlaku mengenai penggunaan, pertanggungjawaban atau cara-cara penyimpangan pembukuan dan banyak lagi aspek yang mengenai keuangan. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan, yaitu segala pencatatan masuk atau keuangan untuk mempunyai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi keuangan dalam artinya yaitu kebijakan atau pengadaan yang penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Selanjutnya itu anggaran. Anggaran ini merupakan suatu rencana keuangan yang disusun untuk perencanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Perputaran tahun anggaran disebut dengan Paulus. Proses meliputi fase perencanaan, yaitu fase pelaksanaan, fase pertanggungjawaban. Keuangan rencana pengembangan sekolah ini merupakan pendidikan sekolah baik untuk jangka panjang maupun menengah atau pendek. Atas dasar itu, Deknias telah menyiapkan suatu panduan teknis bagi sekolah untuk menyusun perencanaan sekolah yang disampaikan oleh demikian. Yang pertama itu adalah penting rencana pengembangan sekolah RPS mestinya dimiliki untuk memberikan arahan atau bimbingan para pelaku sekolah dan merangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik peningkatannya. Yang kedua itu arti perencanaan sekolah atau RPS. Perencanaan sekolah ini merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan, suatu yang tepat atau urutan pilihan, di mana peran guru dalam administrasi keuangan ini merupakan proses biaya pendidikan kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan untuk berperan dalam administrasi ini meskipun menambah beban mereka. Administrasi keuangan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan atau pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian pembahasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.